Islam dibangun atas 5 perkara. Bunyan Islam ala khamsin. Kita sudah tahu bahwa rukun Islam ada 5. Apa saja yang 5 rukun Islam? Yang pertama, syahadat. Syahadat itu adalah pernyataan tauhid. Dan kita tahu di dalam Al-Quran tidak ada satupun nabi yang dilukiskan memperjuangkan tauhid lebih banyak dan lebih kuat, lebih besar daripada Nabi Ibrahim. Kita tahu Nabi Ibrahim lahirnya di kota parkiran paling besar, Ur-Kasdim namanya. Jadi kalau Mesopotamia itu ada utara dan selatan, Ur-Kasdim itu di Mesopotamia bagian selatan, itu Ur-Kasdim di situ. Nah, sedangkan Mesopotamia bagian utara itu ada satu kota lagi yang sekarang kita kenal dengan namanya Haran. Haran itu dekat Sandi Urfa di Turki. Nah, itu dulu kaum Sobiin di situ. Kaum Sobiin di sebelah utara nyembahnya adalah nyembah bintang. Kaum yang di bawah itu nyembah batu. Yang di dalam Al-Quran kita ingat kata-kata Ibrahim kepada kaumnya, ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Wahai paman-pamanku, wahai orang-orangku, wahai kaumku, wahai bapakku, kenapa engkau kemudian apa sih yang engkau sembah ini? Apa sih yang engkau kemudian membuatmu berpaling daripada segala sesuatu ini? Apa sih sebenarnya sesembahan ini yang engkau sembah? Yang di bawah nyembah batu, yang di atas nyembah bintang-bintang. Dan dua-duanya dilukiskan di dalam Al-Quran. Bagaimana Ibrahim berdakwah pada orang-orang penyembah bintang untuk mengenalkan tauhid pada mereka? Al-Quran menceritakan, Ibrahim datang kepada mereka nanya, yang kamu sembah apa? Itu bintang, keren banget. Ibrahim bilang, kalau kamu nyembah bintang yang itu bintang lebih bagus. Itu kelap-kelipnya lebih banyak kayaknya dalam per detik. Nah itu kayaknya lebih bagus untuk disembah. Kemudian orang bilang, ya kenapa kita nggak nyembah itu saja? Ibrahim bilang, lebih bagus lagi bulan, lebih besar, lebih keren. Ya kenapa kita nggak nyembah itu saja? Ketika bulan tenggelam, Ibrahim bilang, kenapa kalian nyembah yang tenggelam? Yang tenggelam nanti hilang. Nah itu matahari lebih keren. Kenapa nggak kalian nyembah itu saja? Lalu kemudian mereka gantian nyembah matahari. Lalu Ibrahim bilang, matahari juga tenggelam. Saya nggak suka dengan yang tenggelam. Kenapa kita nggak sembah saja Tuhan pencipta semuanya itu? Akhirnya sebagian beriman, sebagian tidak. Tapi Ibrahim berhasil mengenalkan prinsip tauhid kepada mereka, bahwa tidak ada disembah pada makhluk, yang disembah adalah Khalik. Itulah kemudian tauhid. Ibrahim datang ke bawah, lalu bilang pada orang-orangnya, wahai kaumku, kenapa kalian sembah sesuatu yang aneh-aneh aja? Kenapa kalian nggak nyembah Allah saja? Orang-orang bilang apa? Wajadna aba'ana laha abidin. Kamu jangan banyak ngomong, kamu jangan banyak cakap. Kami sudah mendapati nenek moyang kami nyembah beginian, maka kami ikut juga. Ini sudah tradisi, pokoknya harga mati. Tahu sekalian, gak bisa lagi ditawa-tawa. Kami mau nyembah ini. Lantas kemudian Ibrahim bilang, oke kalau gitu saya akan cari cara. Bagaimana cara Ibrahim? Ketika kemudian seorang orang-orang sedang pergi, dia hancurkan patung-patungnya. Kemudian kapak yang dia pakai untuk menghancurkan patung-patungnya kita sudah tahu, ditaruh di ditaruh di patung yang paling gede. Setelah kemudian ditaruh di patung yang paling gede, besok orang heboh. Setelah heboh orang bilang, ini kerjaan siapa? Ada yang dengar, ini kayaknya kerjanya Ibrahim. Ibrahim dipanggil, tapi dia sudah nyiapin alibi. Sekalian, kamu yang ngerjain begini. Ibrahim bilang begini, kalau menurut kerjaannya pihak berwenang, kalau ada kasus kayak begini, lihat dulu satu motifnya, dua kemudian TKP-nya, tempat kejadian perkaranya, bukti-buktinya, dan lihat lagi barang bukti, setelah barang buktinya dan motifnya ada di mana, kita lihat kejadiannya seperti apa. Nah kalau Anda lihat barang buktinya jelas banget ada di dia. Ada di patung yang paling gede. Motifnya sudah jelas banget. Nah, kenapa? Kayaknya dia mukulin yang lainnya supaya dia bisa bertahan sendiri. Karena dia tersinggung mungkin. Dia paling besar, kenapa Anda minta pada yang kecil? Lalu kemudian orang bilang, bodoh sekali kamu. Lah kenapa? Patung tuh mana bisa ngomong? Kalau kita tanya dia nggak bisa ngomong. Apalagi ngancurin yang lain. Ngomong aja nggak bisa, apalagi ngancurin yang lain. Ibrahim tinggal bilang, kalau misalnya Anda bilang saya bodoh, apalagi nyembah patung. Alhamdulillah sekalian. Tapi apa pelajaran yang kita dapat? Pelajaran yang kita dapat adalah sekalian, menang debat belum tentu selamat, paham sekalian. Makanya jangan sering debat gitu kan. Menang debat itu belum tentu selamat. Akhirnya kemudian diseret, kemudian dia dibakar. Dia setelah dibakar gak berhasil, orang-orang banyak beriman. Kenapa? Tauhid diperkenalkan kepada umat bahwa patung-patung tidak bisa mendatangkan mudarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Maka tauhid adalah isi daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian Ibrahim kemudian dikatakan mukhlisina lahuddin, memurnikan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagi prinsip pertama, syahadat itu Ibrahim banget. Kenapa? Karena Ibrahimlah yang dikenal sebagai seluruh umat, bahkan Yahudi, bahkan Nasrani, dan termasuk orang Islam, mereka sebut Abrahamic religion. Mereka sebut sebagai agamanya Abraham. Apa itu agamanya Abraham? Agama tauhid. Agama yang mengesahkan Tuhan. Agama yang kemudian menjadikan Tuhan itu satu, bukan banyak. Itu yang pertama. Yang jelas berarti syahadat itu adalah ajarannya siapa? Nabi Ibrahim. Dekat. Yang kedua, salat.
sholat. Kira-kira Nabi Ibrahim sholat atau tidak? Nabi Ibrahim sholat atau tidak? Ya gimana nggak sholat? Yang mana umroh pasti tahu. Wattakhidhu min maqami Ibrahim sholat. Dan jadikanlah tempat berdirinya Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Karena Ibrahim dan Ismail ketika meninggikan Ka'bah, mereka sholat kemudian menghadap Ka'bah. Maka mereka sholat. Kerjaannya orang-orang dulu sampai sekarang, nabi-nabi dulu sampai sekarang, mereka sholat. Walaupun dengan ajarannya masing-masing. Berarti sama. Yang ketiga, zakat. Kira-kira Ibrahim zakat atau tidak? Nah, ini nggak ada dalil sebenarnya. Tapi kita bisa lihat mungkin kemungkinan besar iya. Kalau tidak dikatakan pasti. Loh kok bisa begitu? Di dalam Al-Quran yang dikatakan zakat itu bukan Ibrahim secara langsung, tapi Ismail. Wadhkur fil kitabi Ismail dalam surat Maryam. Coba lihat bagaimana ceritanya Nabi Ismail. Wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati waz-zakati wa kana inda rabbih mardiyya. Sesungguhnya Ismail ini senantiasa menyuruh keluarganya melaksanakan sholat lalu menunaikan zakat. Dan dia di sisi Allah sangat diridhoi. Artinya apa? Artinya Ismail ini nggak mungkin nggak yang ngajarin siapa kira-kira? Pasti bapaknya. Karena nggak ada lagi yang lain yang ngajarin selain bapaknya. Maka yang ngajarin Ismail untuk zakat adalah Nabi Ibrahim. Ibadah haji. Kalau ibadah haji ada hubungannya dengan Nabi Ibrahim? Nggak ada ya? Nggak ada hubungannya. Oh, semua yang dilakukan ketika ibadah haji itu ya kita mengingat perjuangannya keluarga Nabi Ibrahim. Tawaf, nyembelih kurban, lempar jumroh, sa'i, zam-zam, segala macam. Itu semua adalah kerjaannya keluarga Nabi Ibrahim. Yang keempat, berpuasa Ramadan. Nah ini coba akan kita bahas. Teman-teman sekalian, ketika Nabi Ibrahim berada di depan Ka'bah, meninggikan Ka'bah, kemudian minta pada Allah banyak hal. Jadi Ka'bah itu menurut para mufasir dan menurut para ulama itu adalah bangunan yang bukan didirikan oleh manusia. Tempat ibadah pertama kali adanya di Ka'bah. Tapi setelah banjirnya Nabi Nuh, maka Ka'bah itu terendam dan fondasinya itu menjadi hilang. Orang yang diperintahkan oleh Allah pertama kali untuk menaikkan fondasi Ka'bah itu adalah Ibrahim dan anaknya Ismail. Maka Ibrahim dan Ismail meninggikan dasar-dasar Ka'bah. Setelah meninggikan dasar-dasar Ka'bah, boleh dong berdoa. Dan doa ini ternyata visi. Jadi visi Ibrahim itu disampaikan dalam doa-doa Nabi Ibrahim yang sangat banyak ketika di depan Ka'bah yang Anda bisa baca dalam surat Al-Baqarah 120-an. Itu banyak sekali kemudian doa-doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, penuhi tempat ini dengan makanan, jadikan balad dan aminan. Lalu kemudian berkahi orang-orang di dalamnya, berkahi keturunan-keturunan saya. Semua doa-doa tentang masa depan Nabi Ibrahim disampaikan di sana semuanya. Dan doa yang paling penting di antara seluruh doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim ketika setelah selesai melakukan perintah Allah untuk kemudian meninggikan dasar-dasar Ka'bah, ibaratnya ginilah. Kalau Allah merintahkan seseorang dan orang itu melakukan perintahnya, berarti ada hadiah yang mau Allah kasih. Kan gitu kan ya? Kayak kita nih misalnya, kita sholat, Allah perintahkan. Setelah kita sholat, kita kan minta pada Allah. Karena kita sudah melakukan perintah Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kemudian ketika kita sudah beribadah, kita minta dong pada Allah apa yang kita inginkan. Nabi Ibrahim melakukan sesuatu yang sangat penting, meninggikan dasar-dasar Ka'bah agar orang mau menyembah pada Allah dengan kemudian teratur, dengan kemudian rapi. Maka dia minta pada Allah. Salah satu permintaan yang paling penting di momen yang sangat penting setelah ibadah yang sangat penting itu adalah ini kemudian doanya. Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ini kemudian yang di atas. Ini dalam surat Al-Baqarah. Diceritakan doa Nabi Ibrahim. Perhatikan baik-baik. Ini doa visioner banget. Ya Allah, utus di antara manusia-manusia nanti seorang rasul di antara mereka dari kalangan orang-orang di sekitar Ka'bah ini, dari keturunan saya di sekitar Ka'bah untuk melakukan tugas final pada manusia. Untuk melakukan tugas final pada manusia. Apa tugas finalnya? Ada 4. Pertama, yatlu alaihim ayatika, membacakan pada mereka ayat-ayatmu ya Allah. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan pada mereka Alkitab, wal hikmah, dan juga hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Berarti ada 4 tugas. Jadi ibadah begini, kalau saya boleh menduga-duga bagaimana perasaan Nabi Ibrahim ketika dia sudah benar berhasil untuk meninggikan Ka'bah, dia pikir dalam kemudian kepala dia gini, ini tugas yang Allah berikan pada saya sangat luar biasa besar. Apa besarnya? Allah pengen buat dia ketika meninggikan Ka'bah, seolah-olah Allah pengen bicara pada Ibrahim, wahai Ibrahim, jadikanlah tempat ini sebagai tempat ngumpul manusia.
Dan itu didoakan oleh Nabi Ibrahim, mahtabatan linnas. Ya Allah, jadikan tempat ini sebagai perkumpulan buat manusia, bukan hanya muslim, bukan hanya orang Arab, bukan hanya orang di sekitar itu, tapi seluruh manusia kumpul di situ. Anda bisa bayangkan nggak? Anda diamanahi untuk dakwah ke seluruh manusia. Dakwah di Indonesia sudah setengah mati. Gitu ya. Dakwah di Masjid Abu Bakar aja sudah setengah mati. Ini dakwah pada seluruh manusia. Anda bisa bayangkan, seluruh manusia di belakang antum. Gitu maksudnya. Untuk kemudian ada di tempat ini, Nabi Ibrahim mikir mungkin begini, ya Allah, saya ini hidup berapa lama? Saya ini bisa berapa lama bisa mengemban visi besar ini? Enggak mungkin. Maka kemudian dia sampaikan pada Allah satu doa yang sangat visioner. Apa? Ya Allah, jadikan nanti ada di antara manusia keturunan saya sekitar Ka'bah ini yang nyelesain tugas saya. Jadi paham ya? Yang nyelesain tugas saya, ya Allah. Saya ini kekasihmu, ya Allah. Maka saya minta nanti ada yang nyelesain tugas saya, karena gak mungkin saya bisa nyelesain tugas saya sendiri. Maka kemudian didoakan. Dan doa ini Bapak Ibu sekalian gak diijabah oleh Allah selama ribuan tahun. Gak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena berikutnya ternyata yang meneruskan Nabi Ibrahim itu tidak punya satu visi global. Visinya cuma visi kaumnya saja. Makanya ketika orang-orang Bani Israel itu, gitu kan ya, kita tahu lah. Jadi gini, Nabi Ibrahim punya dua anak. Siapa namanya? Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Mana yang tua, mana yang muda? Ayo. Mana yang tua, mana yang muda? Ismail yang tua, Ishak yang muda. Tapi kalau istrinya mana tua, mana yang muda? Yang mana yang muda, mana yang tua? Sarah yang lebih tua, yang lebih senior. Hajar yang lebih junior. Anaknya Hajar, Ismail duluan, karena yang duluan Ismail, baru kemudian Ishak. Ishak dan Ismail. Ishak punya anaknya namanya Yakub. Yakub itu bergelar Israel. Yakub bergelar apa? Israel. Israel ini punya anak 12, namanya Bani Israel. Jadi kira-kira Bani Israel itu 12 anak. Yang paling ganteng siapa? Nah, ibu-ibu biasanya hafal. Nabi Yusuf paling ganteng katanya gitu kan ya. Nah, jadi Bani Israel itu anak-anak Israel, berarti cucu daripada Nabi Ibrahim, Bani Israel. Nah, ternyata semua Bani Israel, termasuk kemudian nabi-nabi yang lain, itu tidak pernah diutus untuk visi dunia. Gak pernah mereka bilang ya ayuhan nas, gak pernah. Mereka bicara ya qaumi, ya Bani Israel. Coba lihat di dalam Al-Quran. Kalau Yesus atau Isa gitu ya, bilang kepada kaumnya, selalu bilang ya Bani Israel, ya Bani Israel. Kalau Musa bicara pada kaumnya, ya qaumi, gak pernah ya ayuhan nas, gak pernah. Nah, kenapa? Karena memang tugasnya bukan untuk manusia. Tugasnya cuma untuk Bani Israel, tugasnya cuma untuk kaumnya saja. Enggak diutus selain itu. Mulai kemudian visi yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dua-dua garis keturunannya dari Ismail maupun dari Ishak, kedua-duanya sama-sama mengambil visi Islamnya. Islam secara umumnya, Muslim secara umum. Misalnya dikatakan kemudian qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Ini kemudian ketika Nabi Yakub mau meninggal, kemudian dia mengajukan sebuah pertanyaan pada anak-anaknya, maka budu min ba'di, siapa yang kalian sembah setelah saya? Jawabannya qalu, berkatalah mereka semua, na'budu ilahak, kami menyembah pada Tuhanmu wahai Yakub, wa ilaha abaik, dan juga Tuhan-Tuhan bapakmu siapa saja? Ibrahim wa Ismail wa Ishak, yaitu adalah Ibrahim, Ismail dan Ishak, ilaha wahidah, Tuhan yang satu saja, wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah termasuk orang-orang yang Muslim, berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pun dari jalur Ismail, semuanya juga kemudian mengatakan bahwa Muslim. Bedanya apa? Bedanya adalah dari jalurnya Ishak, ini banyak sekali nabi-nabi yang muncul, dari jalurnya Ismail berhenti pada Nabi Ismail. Kira-kira itu aja. Jadi kalau pemenang Premier League itu dari golongan ini terus, teman-teman sekalian. Nah, sedangkan golongan nggak menang-menang, nggak nyetak gol, teman-teman sekalian. Sehingga ini kering banget. Saking kemudian keringnya, sampai orang-orang itu lupa bahwa mereka itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala.